Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo? Oh, nggak ada yang jawab ya? Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah kita diberi kesehatan pada hari ini dan semoga Allah tetap selalu memberikan kita kesehatan dan selalu dalam mencari ilmu ini kita diberi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Saya minta kepada ke Mas Yahdi untuk memimpin doa hari ini. Dipersilakan untuk dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, terima kasih Pak. Mari sama-sama teman-teman kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam menuntut ilmu ini ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk menuntut ilmu ini Allah. Berikanlah keberkahan bagi kami untuk ilmu yang kami dapat pada hari ini ya Allah. Dan berikanlah manfaat pada guru kami yang telah memberikan ilmu pada kami ya Allah. Dan lancarkanlah urusan kami ini ya Allah dari awal sampai akhir ya Allah. Amin amin rabbil alamin. Gitu Pak. Amin. Oke, terima kasih Mas Yahdi sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Pada kali ini saya lihat masih banyak siswanya yang belum masuk ya. Kira-kira ada yang sudah menghubungi ketua kelas enggak ya pada hari ini? Ada yang belum masuk, masih banyak. Oke, mungkin bisa dihubungi dan semoga bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Baik anak-anak, kita pelajaran hari ini. Oh ya, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, apa masih ingat materi yang sudah disampaikan kemarin? Cek. Masih Pak, masih. Oh, masih. Nggih. Terima kasih. Ya, materi yang sudah kita pelajari kemarin sudah berhubungan dengan fungsi menu dan icon yang sudah sempat kita pelajari bersama-sama. Untuk hari ini, anak-anak, semua yang sudah kita buat, yang selama kegiatan kita hari ini itu kita akan melakukan sesuai dengan yang ada di slide PowerPoint ini. Jadi nanti anak-anak kita akan belajar mengolah data. Data itu nanti yang ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana data itu dalam kegiatan kali ini yakni adalah data-data yang berhubungan dengan penjualan sama data-data yang ada di kursus atau bimbel gitu. Nah, materi-materi yang sudah saya share sebelumnya di pertemuan sebelumnya ada itu bisa dibaca, sudah dibaca semua insya Allah. Dan pada kesempatan kali ini tujuan kita untuk mempelajari hari di kegiatan kali ini yakni adalah kita akan mengolah data, yakni data penjualan menggunakan fungsi statistik yang ada di Microsoft Word. Dan yang kedua, ya kita akan mengolah data bimbel. Jadi data penjualan sama data bimbel yang akan kita olah menggunakan fungsi statistik dan fungsi teks. Jadi poin utama pada pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari fungsi statistik dan fungsi teks. Materi-materi ini yang sudah kalian baca kemarin dan sudah saya sampaikan di LMS itu bisa saya kira sudah kalian pelajari semua.
Tapi kalau kalian masih pengen melihat referensinya lagi, bisa kalian lihat di link YouTube yang sudah saya berikan ini, atau bisa kalian scan QR code yang ada di sampingnya ini. Nah, di mana pada pembelajaran hari ini, anak-anak singkat mungkin akan saya tampilkan sedikit video, ya video ini. Sebentar saya share screen dulu nih. Saya tampilkan beberapa video ini dulu untuk mungkin bisa diingat-ingat kembali materi yang sudah dipelajari kemarin. Siapa tahu masih ada yang belum melihat videonya. Nah, ini ada video tentang yang rumus statistik, ya. Jaringannya agak sedikit bermasalah. Oke, sambil kita menunggu. Pak, Yahdi angkat tangan terus itu, Pak. Oh, nggak kelihatan ya di sini soalnya. Oke. Ya, gimana, Yahdi? Ya Pak, sebelum pelajaran dimulai Pak, saya minta tolong dulu Pak. Tadi saudara kita Tamim tuh curhat sama saya Pak. Curhatannya dia kurang semangat belajarnya Pak. Gimana cara motivasi belajarnya Pak? Kasihan juga kita Pak. Ya, Tamim, bagaimana keadaannya hari ini? Apa sudah agak mendingan? Karena kemarin katanya agak sakit ya. Ini anak-anak untuk kegiatan kali ini mungkin ya kita agak karena ilmu itu harusnya kita lakukan secara ikhlas ya untuk mencarinya biar kita mendapatkan keberkahan baik di dunia atau di akhirat nanti. Itu ya Tamim, harus semangat belajarnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke laptop. Nah, ini materinya. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus atau fungsi sum, average, max, min, dan count di Microsoft Excel. Oke, kita mulai saja. Di sini sudah saya siapkan beberapa nilai. Kita akan coba nanti untuk menghitung bagaimana hasil. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus atau fungsi sum, average, max, min, dan count di Microsoft Excel. Oke, kita mulai saja. Di sini sudah saya siapkan beberapa nilai. Kita akan coba nanti untuk menghitung bagaimana hasil dari fungsi sum, bagaimana hasil dari fungsi average, dan seterusnya. Oke, kita mulai dari rumus yang pertama yaitu sum. Sum digunakan untuk menjumlahkan deretan data yang ada. Contoh ya, kita akan menjumlahkan dari nilai 1 sampai nilai 5. Maka cara penulisannya adalah sama dengan, kemudian sum, ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil ya. Kemudian kurung buka. Nah, cara penulisan yang standar dari fungsi sum adalah sum sama dengan sum kurung buka lalu diikuti oleh angka-angka yang kita akan jumlahkan. Dan setiap angka yang kita jumlahkan dipisahkan oleh, ini panduannya kita lihat ada titik koma ya. Jadi pemisahnya adalah titik koma. Tapi pada komputer tertentu yang menggunakan regional setting bahasa Inggris, ini pemisahnya biasanya menggunakan koma. Jadi teman-teman harus lihat dulu apakah pemisahnya koma atau titik koma. Oke, kita lanjutkan. Untuk menjumlahkan nilai B2 sampai F2, kita bisa lakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara yang standar seperti ini ya, B2 titik koma C2. Ini bisa diklik, bisa diketikkan ya, titik komanya diketikkan, kemudian D2 nya kita klik, titik koma, kemudian klik E2 titik koma. Nah, kalau kita klik F2 tidak memungkinkan, jadi kita harus ketikkan kurung tutup, lalu enter. Hasilnya adalah ini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, karena angka yang kita jumlahkan ini berada dalam satu baris, satu deret, tidak terhalang gitu ya. Jadi B2 sampai F2 tidak ada celah kosong,
Maka kita bisa menggunakan rank di sini ya. Kalau tadi kan B2 titik koma C2 titik koma D2 itu terlalu panjang. Bisa juga kita gunakan rank. Jadi setelah kita ketikkan kurung buka, maka bisa kita lanjutkan dengan blok dari B2 sampai F2. Maka nanti hasilnya di B2 titik 2 F2. Artinya B2 sampai F2. Kurung tutup, enter. Sama kan hasilnya. Nah, untuk baris yang ada di bawahnya kita bisa lakukan copy rumus. Cara mengcopy rumus adalah tempatkan kursor di sel yang sudah kita beri rumus, lalu arahkan kursor yang putih ini ke sudut kanan bawah sel yang sudah diberi rumus sampai berubah menjadi plus warna hitam. Tadi kan putih seperti ini. Sekarang jadi warna hitam, lalu drag ke bawah. Maka nanti rumus akan tercopy dan angkanya pun akan keluar. Oke, seperti itu untuk penggunaan fungsi sum. Nah, kemudian ada tambahan ya. Misalnya yang kita akan jumlahkan hanya nilai 1, nilai 3, dan nilai 5, maka di sini kalau kita menggunakan rank seperti ini tidak akan berlaku. Jadi kalau kita jumlahkan angkanya secara acak, jadi tidak semua kita jumlahkan dalam satu deret itu, maka wajib menggunakan cara yang pertama tadi, yaitu sum, kemudian klik B2 titik koma, kemudian klik D2, kemudian titik koma, klik di F2. Karena F2 tidak memungkinkan, kita tulis secara manual. Jadi jumlahkan nilai yang ada di sel B2, kemudian D2, kemudian F2. Ini hasilnya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan fungsi yang kedua, yaitu average. Average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Cara penggunaan rumusnya sama dengan sum. Oke, kita mulai. Cara menggunakan rumusnya adalah sama dengan average. Hati-hati penulisannya, jangan sampai salah. Sama dengan average, kemudian diikuti oleh angka yang akan kita jumlahkan. Kalau kita mau menggunakan cara yang pertama, berarti B2 titik koma C2 titik koma D2 dan seterusnya. Tapi karena angkanya berada dalam satu deret tidak terpisah, maka bisa kita gunakan rank, yaitu average B2 titik 2 F2. Artinya B2 sampai F2. Kurung tutup, enter. Kemudian berikutnya nilai max, itu digunakan untuk menghitung nilai terkecil dari deretan angka yang ada. Sama cara penggunaan rumusnya ya, hanya beda awalnya saja, sama dengan max, kurung buka. Karena angkanya berada dalam satu deret tidak terpisah, maka bisa kita blok jadi sebuah rank. Nilai maksimum dari angka yang ada di dalam deret ini adalah 90, maka nanti hasilnya harus 90. Nah, kemudian berikutnya fungsi atau rumus min digunakan untuk menentukan nilai terkecil dari suatu deret angka. Cara menggunakan rumusnya sama dengan min, kurung buka, diikuti oleh rank atau sel yang akan kita tentukan nilai terkecilnya. B2 sampai F2, enter. Nilai terkecilnya di antara deretan angka ini adalah 60. Nah, fungsi berikutnya adalah count. Count digunakan untuk menghitung jumlah data atau banyaknya data. Beda dengan sum. Kalau sum tadi kan menghitungnya 80 tambah 75 tambah 60 dan seterusnya, hasilnya ini. Tapi kalau count digunakan untuk menghitung jumlah atau banyaknya data. Contoh, data ini dianggap 1 data, 2 data, 3 data, sehingga dari sini sampai sini ada 5 data. Jadi kalau kita gunakan fungsi count, cara menggunakannya sama dengan count, kurung buka, kemudian ikuti oleh rank dari mulai B2 sampai F2, kurung tutup, hasilnya adalah 5, gitu ya. Nah, untuk ke bawahnya, rumus-rumus yang masih kosong atau sel yang masih kosong bisa kita langsung isi dengan hasil copy rumusnya. Jadi karena ini rumusnya sudah jadi semua, maka kita bisa blok dari sini sampai sini, kita blok, lalu arahkan lagi kursor ke sudut kanan bawah sampai berubah jadi tanda plus warna hitam, lalu blok ke bawah, drag ya. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini. Jadi kita copy rumusnya sekaligus. Nah, berikutnya, seandainya kita mau menghitung nilai-nilainya ke bawah, kalau ini kan menghitungnya ke samping ya, horizontal. Kalau ini kita hitungnya ke bawah, jadi jumlah nilai dari sini sampai sini. Maka rumusnya sama, cara penulisan rumusnya hanya ranknya saja yang beda. Kalau kita mau menghitung jumlah berarti sum sama dengan sum, kurung buka, diikuti oleh ranknya B2 sampai B6. Atau bisa juga B2 titik koma B3 titik koma B4 titik koma B5 titik koma B6. Bisa seperti itu. Tapi karena di sini deretan angkanya tidak terpisah, jadi tidak ada celah yang kosong, maka kita bisa gunakan rank. Enter, hasilnya itu rata-rata sama dengan average. Kurang buka, blok lagi
B2 sampai B6, kurung tutup, enter. Nilai terbesar sama dengan max, kurung buka, diikuti oleh B2 sampai B6, kurung tutup, enter. Itu hasilnya. Nilai terkecil sama dengan min, kurung buka, kemudian blok B2 sampai B6, kurung tutup, enter. Jumlah data sama dengan count, kurung buka, lalu blok dari B2 sampai B6 lagi, kemudian kurung tutup, enter. Jumlah datanya ada 5 data. Dari sini sampai sini ada 5 data. Dan rumus yang sebelah kanan yang masih kosong bisa kita jumlahkan atau bisa kita berikan rumus sekaligus dengan cara blok semua rumus yang sudah kita buat tadi, lalu arahkan kursor mouse-nya ke sudut kanan bawah area yang diblok sampai berubah jadi tanda plus warna hitam, lalu kita drag ke pinggir. Inilah hasilnya. Oke, jadi saya ulang, untuk sum digunakan untuk menghitung jumlah, average rata-rata, max nilai terbesar, min nilai terkecil, count jumlah atau banyaknya data. Cara penulisannya yang ada di dalam kurung itu bisa diisi oleh rank, jadi sel awal sampai sel akhir. Kalau datanya berada dalam posisi yang berderet atau berjejer, tidak ada celah. Tapi kalau data yang dijumlahkannya tidak berjejer, jadi teracak gitu ya, maka antara nilai satu dengan nilai yang lain yang ada di dalam kurung itu harus dipisahkan oleh titik koma. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih. Nah, ini video yang kemarin ini saya kira sudah kalian tonton semua ya di videonya ini, dan materi-materi yang sudah saya berikan lewat lewat modul itu juga sudah kalian baca. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anak, karena ini adalah adalah materi praktek, saya harap nanti anak-anak bisa mengikuti praktek ini secara serius dan secara sungguh-sungguh untuk mengikutinya. Ya, Pak. Baik, untuk selanjutnya saya akan mereview sedikit tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi. Di mana materi yang akan kita sampaikan yakni adalah fungsi statistik ya. Yang pertama adalah sum, yakni digunakan untuk menjumlahkan isi data berupa angka dalam ring tertentu. Yang kedua, yakni adalah average. Average ini kita gunakan untuk mencari nilai rata-rata pada beberapa data yang ada di dalam Excel atau yang akan kita kelola di dalam Excel. Terus yang ketiga, kita akan mempelajari account ya. Account ini untuk menghitung banyaknya sel yang mengandung angka atau yang sudah ada datanya. Terus ada count A, ada parameternya A, yakni digunakan untuk menghitung banyaknya sel yang tidak kosong. Terus ada min sama max. Min digunakan untuk mencari nilai terkecil dan max digunakan untuk menghitung mencari nilai terbesar. Di fungsi teksnya ada 3 materi yang akan kita pelajari anak-anak. Yakni adalah fungsi left, fungsi right, atau fungsi mid. Dan kesemuanya ini sudah kita bahas, sudah dijelaskan pada video yang di atas tadi atau pada modul yang sudah kalian lihat. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anak, mungkin anak-anak karena ini kita gunakan yang kita gunakan adalah daring ya, yakni kita harus melakukan pembelajaran ini secara meskipun tidak tatap muka seperti biasa di dalam kelas, tapi saya harapkan pelajaran
kita ini itu bisa kalian bisa kalian ikuti dengan baik. Dari sini mungkin apa ya bisa kita mulai untuk prakteknya anak-anak. Saya minta untuk mengerjakan sesuai dengan yang diberikan tadi. Nah, nanti dari data-data itu kita akan lakukan refleksi dan segala macam. Nah, ini saya berikan di sini ada kode ada project yang nanti bisa kalian lihat di sini. Sebentar saya full screen aja ya, nggih. Ya, Sobri ada apa? Sobri tadi kayaknya ngacungkan tangan ya? Atau Arif, Pak, Arif. Arif, Pak Arif. Oh, Arif yang ngacungkan tangan. Ada apa, Arif? Tadi layarnya kurang besar, Pak. Saya nggak kelihatan. Padahal udah pakai kacamata, Pak. Tapi kurang besar tadi sih. Sekarang pelajarannya udah selesai, Pak. Sudah besar? Nggak ada presentasi, Pak. Oke, sebentar. Masih buka file Excel-nya. Saya jelaskan dulu nanti materi ini. Di sini anak-anak saya sudah siapkan beberapa file, yakni file statistik dan file teks ya, di mana nanti anak-anak harus mengerjakan file ini secara benar ya, sesuai dengan materi yang sudah saya berikan itu tadi. Ini merupakan pengolahan data sederhana yang nanti akan digunakan untuk menghitung atau mengelola data pada daftar penjualan barang di sebuah toko. Dan di tab sebelahnya, ya ini ada sebuah tugas atau proyek juga yang nanti harus kalian kerjakan, di mana kalian diminta untuk mencari jenis peserta didik itu diambil dari 2 kata di depan ini, dan nomor peserta ini diambil dari 3 angka di tengah, terus tingkatnya ini kalian ambil dari 2 angka di tengah ini, ST ini, terus 1 angka ini kalian ambil di angka terakhir atau karakter terakhir. Mungkin anak-anak karena waktu kita terbatas, mungkin silahkan dikerjakan sesuai dengan ini materi yang sudah saya sampaikan ini. Saya persilakan untuk bisa dikerjakan ya. Ya, ada yang ngacungkan tangan enggak ini? Enggak ada ya? Pak, maaf mau tanya Pak, itu tadi 1 sampai 5 yang ngerjakan semua atau gimana Pak? Itu siswa 1 sampai 5, saya menyiapkan 5 file itu untuk simulasi lah. Siswa 1 itu nanti saya tuliskan di situ ada ya bisa nanti diisi Tamim untuk ngisi siswa 1, terus Yahdi siswa 2, terus Pak Widi siswa ketiga, terus siswa 4-nya bisa Rahma, atau yang 5 nanti Arif gitu bisa diisi dan dikerjakan. Dibagi aja Pak, bingung ini mau ngerjakan yang mana. Instruksi, Ya, Pak. Rahma mengerjakan yang siswa 1. Ini saya Siap tulis. Pak. Ya, Widi mengerjakan siswa 2. Iya, Pak. Terus Yahdi mengerjakan siswa 3. Siapa? Tapi laptop saya rusak nih, Pak. Wah, laptopnya rusak. Oh ya, nanti dibuat tugas saja ya. Nanti aja, Pak. Oke, Pak. Yang penting pekerjaan ini harus selesai. Ya, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Terus Arif
Itu siswa 4. Ya, Pak. Terus Tamim itu siswa kelima. Sudah paham ya? Apa ada kesusahan nanti untuk mengerjakannya ini? Nanti bisa disampaikan di kelas ini atau bisa di chat atau instruksi. Pak, mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Itu kan Ya. saya mau bikin nomornya tuh, Pak. Mau bikin nomor 1, nomor 2, sampai nomor 5 tuh, Pak. Ya, Untuk jadi mengurutkan nomornya seperti apa tuh, Pak? Manual atau otomatis, Pak? Yahdi, itu materi yang sudah kita bahas kemarin, kita buat secara otomatis saja. Jadi secara otomatisnya itu kalau mau buat nomor itu tekan tombol 1, terus 2 gitu ya. Ya, Pak. Terus di blok, terus tinggal di drag ke bawah, itu sudah jadi nomor urut. Nah, seperti itu dibuat otomatis seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Tugasnya silakan dikerjakan. Saya pantau dari sini ya. Ini Siap, Pak, sepertinya siap. belum ada yang mengerjakan ini. Silakan masuk dulu, paling enggak dikerjakan sebisanya. Nanti saya pantau dari sini. Ini sudah oke, sudah ya? Pak Soleh, Ya, bagaimana? saudara kita Rahma itu ada kendala tuh, Pak. Dia tidak bisa masuk link katanya, Pak. Wah, tidak bisa masuk link ya? Iya, Pak. Oh, Gimana ya, caranya? nanti saya kirimkan datanya langsung ke mana? Ke WA. WA-nya nanti dilihat ya, Rahma. Ya, Pak. Ya, nanti saya kirimkan. Ini sepertinya yang lainnya masih belum bisa masuk juga ya. Apa kendalanya kok tidak bisa masuk atau tidak dikerjakan? Mungkin masalah jaringan, Pak. Iya Pak, jaringan lemot Pak. Oh begitu. Oh ya, nanti berarti ini tugasnya nggak bisa langsung kita lakukan secara real time seperti sebenarnya ya. Nanti filenya akan saya kirimkan dan dikerjakan di rumahnya masing-masing, gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, untuk mungkin selanjutnya saya kira sudah pre-memori gitu mungkin ya, Pak. Terima kasih anak-anak karena sudah meluangkan waktu untuk mengerjakan tugasnya, dan saya lihat di sini ada masih banyak yang masih belepotan untuk mengerjakan tugasnya. Di sini ada sebentar. Saya review sebagian tugas yang sudah dikerjakan. Saya kira sudah agak merujuk ke materi yang sudah kita bahas. Punya Mas Tamim sudah sangat bagus ini. Terus punyanya Mas Widi ya, Mas Widi sama Pak Arif, Mas Arif ini kayaknya masih
perlu diperbaiki lagi karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Terus Mas Yahdi sama Pak Widi kayaknya sudah baik juga. Mungkin nanti yang Pak Arif sama yang kesusahan tadi bisa kita komunikasikan lewat pembelajaran yang nanti kita secara asinkron saja. Baik anak-anak, karena ini waktunya sudah kurang dari 10 menit ya. Saya minta anak-anak bisa menyimpulkan materi ini dengan baik. Mungkin bisa Rahma mungkin bisa menyimpulkan materinya ini, pelajaran kita hari ini seperti apa. Rahma apa bisa menyimpulkan? Atau yang lainnya? Bisa, Pak? Iya, Pak. Ya, Rama, coba disimpulkan hari ini materinya apa? Hari ini kita belajar Excel, Pak, tentang fungsi itu apa? Apa ya namanya tadi ya? Sum itu Average. apa namanya Pak tadi, Pak? Average. Fungsi statistik, Rahma. Statistik. Ya, betul. Wah, ini kayaknya tadi mainan terus ini. Tapi saya tahu, Pak, kalau itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada maksimal, ada minimal, tapi saya nggak tahu judulnya, Pak. Tapi saya paham, Pak. Gitu. Ya, terima kasih, Pak, Rahma. mau bertanya, Pak. Ya, Yahdi. Ini Pak, silakan yang sistem statistik ini bisa nggak kita gunakan di dalam seperti perkantoran atau pekerjaan yang ada di swalayan atau Pak, menghitung jumlah barang? Ya, bisa sekali Yahdi, karena di fungsi Excel ini memang dikhususkan untuk mengolah data, baik data data yang ada di perkantoran atau sekolah itu bisa dilakukan di dalam Excel ini. Yang penting kita mengelolanya, tujuannya untuk apa itu bisa kita lakukan. Itu mungkin dari sini anak-anak ada yang bisa mungkin tanya jawab dulu ya. Mungkin Arif ada yang mau ditanyakan enggak? Ngacungkan tangan soalnya. Ada Pak. Tadi saya lihat ada beberapa harga yang beda. Jadi apakah bisa Pak harga-harga itu dibuat ranking Pak dari yang termahal sampai yang termurah Pak? Kalau ya bisa. Di Excel itu ada lengkap fungsinya. Cuma karena kegiatan kita ini waktunya terbatas, maka yang saya gunakan fungsi statistiknya hanya sedikit. Nah, nanti kalau mau lebih banyak lagi untuk perankingan ya, itu di Excel ada fungsi rank namanya. Itu bisa digunakan untuk meranking atau ya meranking seperti diurutkan dari atas sendiri yang paling besar bisa, atau bisa di short juga bisa nanti. Materi short nanti di belakang. Mungkin ya, ada Pak, lagi? Terima kasih Pak. Tamim mungkin ada yang tanyakan? Tidak ada. Insya Allah paham. Tidak ada ya. Oke anak-anak, karena terima kasih atas waktunya hari ini. Selama kegiatan ini, sebelum diakhiri mungkin anak-anak ada tugas yang harus kalian kerjakan. Bisa kalian akses lewat LMS yang sudah saya share ya. Sudah saya share dibagikan di LMS-nya, atau bisa menggunakan alamat Bitsly ini, PPG, terus peer teaching ini bisa kalian akses di situ untuk mengerjakan soal kita. Kurang lebih nanti soalnya itu ada 10 soal ya yang dikerjakan paling enggak 20 menit, 5 menit atau 10 menit sudah selesai. Nah, itu di kegiatan kita hari ini. Terima kasih
sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan seru gitu ya di kegiatan kita. Baik anak-anak, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak, sebelum benar-benar diakhiri, pesan saya di akhir pembelajaran ini, anak-anak selalu menjaga kesehatan, selalu rajin cuci tangan ya, makan makanan yang bergizi, jaga iman dan imun kita dengan baik, dan semoga ilmu kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soleh sudah menggunakan kesempatannya untuk melaksanakan pembelajaran. Baru 28 menit dari waktu yang disediakan 45 menit, baru dipergunakan 28 menit, sehingga ya nggak sadar masih belum memperhatikan waktu ternyata ya. Jadi makanya ini nanti pasti banyak review atau komentar-komentar dari per 1-2 maupun dari Pak Damadi sebagai guru pamongnya. Tapi saya berikan apresiasi yang bagus karena untuk sebagai penampil yang pertama itu pasti ada perasaan grogi atau perasaan apa begitu ya, sehingga tidak memperhatikan waktu, kemudian langkah-langkah pembelajarannya juga masih rancu. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Soleh masih amburadul, masih belipotan katanya begitu ya. Oke, monggo saya persilakan untuk observer 1 dulu. Siapa observernya? Observernya Pak Widi Pak sama Pak Yahdi. Pak Widi sama Pak Yahdi sudah mendapat RPP-nya kan kemarin dari Pak Soleh, Pak Widi dan Pak Yahdi. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke, monggo siap terlebih dahulu. Pak Widi dulu. Monggo silakan. Pak Widi. Baik, sebentar Pak. Iya, monggo. Baik, assalamualaikum. Terima kasih waktunya diberikan kepada saya. Menurut saya untuk pengajaran Pak Soleh itu sudah bagus. Hanya saja mungkin untuk memberikan soal link tadi itu terlalu. Jadi saya mau menyeken. Tadi sempat ketutup. Itu pertama. Terus untuk berikutnya absen tadi untuk absen waktu yang diberikan terlalu singkat. Jadi saya mau saya sebagai siswa tadi mau
memasukkan absen tadi, mau mengabsen itu langsung masuk ke kegiatan berikutnya. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Widi. Oke, singkat sekali. Tidak ada lagi Pak, hanya di pembukaan tok itu berarti yang diobservasi Pak Widi. Iya Bapak, saya kira Ya. itu aja dari saya. Mungkin Oke. Pak Yadi bisa menambahkan. Ya, Silakan Pak Yadi. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya menyampaikan hasil dari pemantauan saya tadi setelah Pak Soleh memaparkan pre-teachingnya. Untuk pembukaannya sama seperti Pak Willy tadi, mungkin yang kurang itu pengabsenannya, Pak. Pengabsenannya belum gimana ya, siswanya belum tentu masuk semua, kita udah mulai pelajaran gitu. Kalau bisa kita pastikan siswa kita hadir semuanya dulu. Kita kondisikan semuanya, sudah siap semuanya, baru kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya, tadi mungkin Pak Soleh mungkin agak grogi kayaknya. Ada yang ketinggalan tadi Pak di pembukaannya, yaitu tujuan pembelajaran kita apa itu Pak dalam kehidupan kita. Itu motivasinya, itu agak kurang sedikit Pak. Lalu yang kedua, yang selanjutnya, masalah inti dalam pembelajaran, itu sangat bagus sekali karena Pak Soleh sudah menggunakan aplikasi teknologi informatika, sudah menggunakan linknya, menggunakan barcode, intinya siswa sudah mulai beraktivitas dengan menggunakan teknologi. Nah, itu sudah sangat membangun sekali Pak. Ini bisa jadi bagi inspirasi bagi saya juga nih Pak, bisa kita lakukan untuk peserta didik kita nantinya untuk memudahkan membagikan link untuk soal-soal selanjutnya. Lalu yang selanjutnya, penguasaan kelasnya mungkin Pak Soleh agak fokus pada materi tadi Pak Soleh. Ada fokus pada materi sehingga dari sini apa yang penguasanya sudah Suaranya kok putus-putus Pak Yadi. Penguatan materi untuk apakah siswa kita sudah paham semuanya atau belum tentang materi kita tadi. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Tapi kalau belum paham, kita berikan itu apa sih jadi pengayaan atau tutorial atau modul tambahan itu Pak Saleh. Izin Pak Saleh, itu yang bisa kami sampaikan Pak Saleh. Izin Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sekali saran-sarannya dari Pak Yadi sebagai observer 2 yang cukup lengkap nih, mulai dari pembukaan sampai ke penutupannya. Sekarang tiba saatnya monggo Pak Darmaji yang sudah berpengalaman dalam mengajar bagaimana reviewnya untuk Bapak Soleh ini. Silakan Pak Darmaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya masukan Pak Saleh. Pada intinya secara garis besar itu proses pembelajaran sudah baik. Hanya satu, pertama manajemen waktu. Manajemen waktunya terlalu tergesa-gesa. Harusnya diperhatikan pendahuluan berapa menit itu harus dipertimbangkan, intinya berapa nanti itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian di pendahuluan tadi ada yang terlewat, sempat siswanya itu dari angkat tangan, yaitu tentang motivasi, itu menjadi catatan. Nah, memang saya yakin memang pertama kali atau jadi yang pertama itu biasanya memang grogi, nanti berikutnya tidak, insya Allah begitu. Kemudian penyampaian di kegiatan inti, penyampaian materi sudah baik, sudah baik. Ya, langkah-langkah saya lihat sudah sesuai RPP-nya, kemudian terdapat unsur feedback-nya, itu penggunaan teknologi. Ya. Kemudian pada saat kegiatan inti itu
seperti yang dikatakan Pak Yadi tadi, ini Pak, ini terlalu fokus dengan materinya, sehingga siswanya banyak yang angkat tangan, kelewatan terus. Gitu. Jadi artinya melihat kamera itu kan ada dua sisi materi, sisi siswanya itu juga harus diperhatikan. Kemudian penutup itu sudah bagus, saya rasa itu ada motivasi, ada doa, kemudian sekali lagi tadi juga diingat di depan di aplikasi sudah ada keterkaitan antara materi pertama, materi sebelumnya dengan materi sekarang dan sebagainya. Itu Pak Soleh tetap semangat, itu saja sekedar masukan. Monggo Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Dar. Terima kasih Pak Dar sudah memberikan saran-saran atau review dari pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Soleh. Oke, sekarang gantian saya ya yang terakhir memberikan review. Oke Pak Soleh, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi di depan, mungkin karena masih pertama kali tampil pagi ini, itu ada perasaan grogi atau perasaan demam panggung mungkin ya, jadi yang menyebabkan apa yang dilaksanakan oleh Pak Soleh tadi masih ada beberapa yang perlu diperbaiki atau beberapa yang perlu diperhatikan lagi bagaimana melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, ini tadi yang pertama aja mengenai penggunaan waktu, alokasi waktu dari setiap langkah pembelajaran itu belum nampak di organisasi dengan baik. Meskipun di RPP sebenarnya sudah dirancang kan yang untuk langkah ini sekian menit, langkah ini sekian menit, ini sekian menit sampai yang terakhir sampai ke penutupannya, sehingga jumlahnya seluruhnya nanti 45 menit mestinya begitu, sudah seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal yang seperti itu tadi, itu sebaiknya pada waktu mengajar itu Bapak punya atau menghadap dengan apa, selalu memantau RPP Bapak. Mana yang sudah dilaksanakan, diberi cawang atau diberi silang atau begitu ya. Jadi setiap langkah yang Bapak lakukan itu sesuaikan dengan RPP tadi. Jadi RPP-nya ditaruh di samping laptopnya. Oh ini sudah, tinggal begitu ya, nanti sehingga 45 menit itu betul-betul terbagi dengan baik dari muka sampai ke belakang. Nah itu untuk manajemen waktunya itu tolong diperhatikan. Karena tidak mungkin Bapak disediakan waktu misalkan 45 menit, kemudian Bapak hanya memberikan pembelajaran 28 menit yang sekian menit nanti kemana siswanya. Wah, itu perlu diperhatikan nomor satu. Kemudian yang kedua, langkah-langkah pembelajaran yang Bapak lakukan tadi itu masih belum sesuai dengan RPP yang Bapak lakukan. Contohnya di pembukaan, ya pembukaannya Bapak masih belum memberikan persepsi maupun motivasi yang jelas dengan materi yang sudah Bapak tentukan. Materinya yang sekarang ini adalah pengolah angka untuk fungsi statistik nih. Nah, itu mestinya kan ya dijelaskan dulu secara umum dulu sebagai persepsi apa sih itu fungsi statistik itu, terus kegunaannya apa, kalau dipergunakan dalam Excel itu mestinya untuk apa, itu dijelaskan secara umum dulu. Kemudian kalau kita tidak bisa itu nanti apa akibatnya, seperti itu merupakan persepsi dan motivasi terhadap siswa yang harus diberikan dalam waktu mungkin 5 menit atau berapa itu tadi di pembukaan ya. Pembukaan kan sintaknya banyak ya, jadi mulai berdoa, kemudian absensi, kemudian persepsi, kemudian motivasi, penyampaian tujuan, kan begitu, ada 5 sintak mestinya di pembukaan. Itu masih belum jelas, belum nampak secara nyata di pembelajaran Bapak ini. Meskipun Bapak mengatakan mungkin ini karena pertemuan kita yang terlalu singkat loh, padahal Bapak sendiri menggunakan waktunya cuma 28 menit gitu. Ya, itu bertolak belakang dengan yang Bapak lakukan dan apa yang disampaikan atau dikatakan pada siswa.
Itu untuk pembukaannya. Untuk kegiatan intinya apalagi ya, kegiatan intinya tadi artinya Bapak menggunakan model pembelajaran apa? Dibuka Pak. PJBL Pak. PJBL ya itu. Nampaknya kegiatan PJBL hanya pada tayangan apa file project itu tok, tidak dilaksanakan, tidak perintahnya tidak jelas sehingga tadi salah seorang muridnya yang namanya Rahma tadi bertanya, ini harus diapain ini Pak? Itu nggak jelas ya. Jadi yang namanya project itu bagaimana harusnya, kemudian dilaksanakannya pada pembelajaran itu bagaimana, itu tidak nampak. Ini menunjukkan bahwa sintak-sintak PJBL itu belum terlaksana dengan baik. Sintaknya PJBL itu mestinya kan menyampaikan masalah dulu. Ya, berarti apa? Materinya untuk hari ini itu tentang fungsi statistik itu dijelaskan dulu oleh Pak Soleh. Ini tadi kan tidak nampak toh. PPT-nya hanya berisi apa tadi? Nah, hanya berisi seperti itu dan tidak dijelaskan sama sekali. Mana? Bapak mengajarnya belum kelihatan ini tadi. Karena menyampaikan materinya tidak jelas. Ya. Jadi harus dinampakkan di waktu 45 menit di kegiatan inti tadi Bapak menerangkan ini loh, fungsi sum itu ini, caranya menggunakan ini, didemonstrasikan seperti itu. Jadi video pembelajarannya kan tidak menunjang sama sekali. Video pembelajarannya tadi untuk apa ditayangkan kalau tidak dikaitkan dengan materi. Nah itu. Jadi pelaksanaan kegiatan intinya masih kurang jelas. Kemudian termasuk kalau PJBL itu mestinya mendiskusikan proyek yang harus dilakukan, kemudian pelaksanaan proyeknya bagaimana, hasilnya proyek bagaimana, kemudian dipresentasikan ke layar pembelajaran belum ada dan lain sebagainya. Apalagi sampai ke evaluasinya, ini evaluasi nih. Kan ngajar mesti ono evaluasi nih, langkahnya mana? Kok belum ditampilkan? Ya mungkin ini masih karena masih pertama ya, jadi maksudnya kemarin ya waktu Bu Yuni sudah melihat loh, contohnya mengajar mestinya bagaimana kan harus melihat. Atau bahkan saya sudah mengirimkan video pembelajaran yang lengkap, yang cukup baik itu yang dari Pak Tommy itu. Itu contoh yang seperti itu yang perlu Bapak laksanakan dan yang diminta oleh PPG itu seperti itu. Jadi tolong ini nanti untuk langkah-langkah berikutnya atau pembelajaran yang dilakukan Pak Soleh berikutnya masih banyak nanti ya. Selain teaching ini masih ada uji komprehensif, masih ada PPL 3 tahap dan lain sebagainya, dan masih ada UP atau uji kinerjanya nanti. Jadi tolong untuk kesempatan berikutnya yang pengalaman hari ini oleh Pak Soleh itu dipergunakan untuk untuk landasan ya. Mudah-mudahan akan terjadi peningkatan kemampuan ya, atau terjadi progres, istilahnya progres ya, kemajuan. Jangan hanya kalau sudah sekali ini seperti ini kekurangannya tidak diperbaiki di penampilan berikutnya. Saya pikir ini merupakan landasan yang lebih bagus. Ya, jadi dalam kegiatan intinya tadi masih belum terlaksana. Ya. Untuk penutupannya juga begitu. Penutup itu kan pertama kali langkahnya menyimpulkan apa yang dilaksanakan hari ini atau yang dibelajarkan hari ini. Tadi Bapak hanya mengandalkan tanya pada Rama untuk menyimpulkan kesimpulannya itu tadi benar atau salah kan enggak jelas. Artinya Bapak menguatkan kesimpulannya tadi, oh iya ini yang harus Anda kuasai atau yang mestinya harus dikuasai. Terus dibagi, tanya lagi teman-teman yang muridnya yang lain apakah yang diserap oleh murid Bu Rahma tadi itu murid Bu Rahma murid yang bernama Bu Rahma tadi itu sudah merupakan cermin dari pencapaian tujuan pembelajaran Bapak. Nah, ini kalau kembali ke tujuan pembelajaran Bapak ini
pembelajaran yang hari ini masih belum fokus ke tujuan pembelajaran Pak Soleh. Tujuan pembelajarannya apa sih? Itu harus dipantau terus sampai akhir pembelajaran. Sudah tercapai belum tujuan saya yang nomor 1? Sudah tercapai belum tujuan pembelajaran saya yang nomor 2? Itu harus selalu dipantau oleh Pak Soleh. Jadi di penutupannya itu penyimpulannya yang pertama, yang kurang sempurna, ya sudah ada tapi kurang sempurna. Kemudian setelah itu penyampaian tugas-tugas untuk di rumah tadi sudah ya, sudah. Kemudian rencana pembelajaran untuk minggu depannya apa, nah itu yang belum. Gila. Kemudian kalau sampai ke doa sudah tidak pernah lupa. Kalau doa dari awal sampai ke belakang doanya tidak terlupakan, boleh. Itu sudah bagus. Jadi saya pikir itu yang perlu diperbaiki atau lebih dikembangkan lagi oleh Pak Soleh. Mohon nanti untuk penampilan berikutnya itu lebih diperbaiki. Oke, saya kira untuk Pak Soleh, untuk rekamannya cukup. Boleh dimatikan untuk rekamannya dari punyanya Pak Soleh. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah, kita mulai untuk presenter yang kedua. Saya pesankan untuk observer nih, observer. Tadi Pak Widi ngosok observer kok cuma di pembukaan tok, enggak boleh ya. Karena ini untuk observer ini juga ada nilainya loh Pak Widi. Kemarin enggak ikut pertemuan soalnya ya, untuk kesepakatan kita ya. Nah, kesepakatan itu sebenarnya untuk membantu Bapak Ibu untuk melakukan apa yang dilakukan ya, yang harus dilakukan. Kalau yang dilakukan Bapak masih sedikit sekali, berarti nanti nilai Bapak juga akan tidak bisa bagus, tidak bisa sempurna, karena untuk mengobservasi ini juga ada nilainya tersendiri nanti dari Pak Jarang maupun dari saya. Jadi tolong langkah-langkah yang harus dilakukan observer seperti kesepakatan kita kemarin itu dipenuhi, jangan hanya sekedar mengobservasi, kemudian memberikan review yang kurang menyeluruh dalam pembelajaran. Ini belajar juga loh ya, kita nonton dulu di sini, kemudian tahu apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang perlu dikembangkan dan lain sebagainya. Itu perlu belajar juga. Nanti kalau Bapak sudah terbiasa menonton kemudian memberikan review, maka untuk melaksanakannya akan pasti menjadi lebih baik sebagai seorang guru. Seperti itu yang saya maksudkan. Nah, ini saya lupa tadi untuk interaksi antara guru dengan siswanya itu tadi Pak Soleh juga sudah cukup lumayan memperhatikan, sudah baik. Tapi yang belum diberikan penguatan pembelajaran yang belum diberikan sama sekali. Jadi, penguatan itu apa? Memberikan hukuman maupun memberikan ujian ke siswa itu belum dilaksanakan. Jadi ada siswa yang bolak-balik keluar masuk ke kamar mandi, ke belakang, atau izin ini, izin itu dibiarkan saja, tidak direspon. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa penguatan dalam pembelajaran itu masih kurang. Jadi, interaksinya tadi kenapa? Interaksinya hanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan materinya apa, tadi belum pada waktu pelaksanaan kegiatan itu justru tidak ada interaksi. Gitu, ada yang mau tanya didiamkan saja, Pak Soleh misalkan asik menjelaskan PowerPoint-nya, itu berarti interaksinya yang kurang bagus. Oke, untuk sesi yang pertama Pak Soleh sudah selesai ya, kita anggap selesai saja.